Foodies yang namanya Jakarta udah pasti kayaknya nggak ada hari tanpa macet, ya nggak sih? Biasanya sih pas banget tuh sama jam berangkat atau jam pulang kantor. Aduh, ini nih. Macetnya tuh pasti di depan lampu merah ini nih. Selalu macet ya Pak di sini ya. Iya. Tapi udah lapar banget. Gimana ya? Udah deh, berhenti di sini aja kali ya. Ya. Kayaknya Pak, berhenti di sini aja, Pak. Please, berhenti di sini aja deh. Lapar soalnya. Pak, nih Pak. Makasih ya. Wah, Aiman kayaknya udah nyerah nih sama macet lampu merah. Bener-bener tuh ya, daripada nungguin macet, kita mending melipir aja. Gimana? Nyari kuliner-kuliner endul yuk di sekitaran lampu merah. Cus! Foodies. Nah, ini dia ayam bakarnya yang 3 rasa. Ada barbecue, ada black pepper, sampai juga originalnya. Nah, aku penasaran, Pak. Emang bedanya apa sih nih ayam bakar ini tuh? Nanti aku boleh cobain bikin juga nggak sih, Pak? Wah, siap. Boleh nih, aku pengen lihat dari sini dulu deh. Wah, unik banget nih Foodies. Ayam bakarnya beda dari ayam bakar biasa. Kalau pakai bumbu kuning sama kecap sih di mana-mana ada ya. Tapi yang punya variasi rasa black pepper dan barbecue, nyarinya harus ke lampu merah Robong nih. Ini yang berapa ekor? Ini setengah ekor apa 1 ekor, Pak? Oh, ini setengah ekor. Nah, kalau yang ini 1 ekor. Oke. Tuh. Jadi emang ini tuh semuanya ayamnya tuh kalau Sunda bilang tuh bekakak. Jadi dibuka semuanya gitu loh. Ayam bakar 1 ekor kayak begini udah jadi andalan banget nih di sini. Sehari aja warung makan ini bisa menjual sampai 350 ekor ayam. Widih, banyak juga ya. Kalian tinggal balik ya. Pak, kalau ini kayaknya udah matang ya? Nah, Foodies, akhirnya nih, ini buatanku udah mateng. Ini yang original berarti ya, Pak? Sisanya 2-nya saya serahin ke Bapak aja ya? Oke, baik kalau gitu. Taruh sini, Foodies. Nah, ini Pak, silahkan Pak. Yuk, makasih ya. Baik, saya tunggu di dalam ya. Oke. Yuk, Foodies, kita tunggu di dalam. Proses bakar ayamnya emang gak beda dari ayam bakar biasa Foodies. Sama-sama diolesi pakai bumbu rempah dan juga kecap. Nah, yang bikin beda nih, ayam bakar black pepper dan barbecue-nya ini diolesi sama bumbu tambahan. Apa sih tuh? Wah, kayaknya mantul nih. Voila, udah siap nih buat disantap. Bekakak aja nih. Kebetulan aku tuh suka banget bagian pahanya. Jadi aku langsung ambil bagian pahanya. Wah. Kita cobain kalau original tuh rasanya seperti apa. Bismillah. Jadi teksturnya ini ayam bakarnya tuh nggak kering tapi juicy gitu. Meski cuma pakai bumbu rempah dan kecap, ayam bakar originalnya nggak bisa diremehin loh Foodies. Mulai dari rasa, tingkat kematangan dan teksturnya nggak ada yang kurang. Apalagi kalau porsinya 1 ekor kayak begini nih, dijamin puas deh tuh. Nih, aku pengen cobain kalau pakai sambal dadaknya. Tuh. Buat para pecinta pedasnya harus cobain. Mantep banget. Apalagi kalau ditambah dengan nasi panas. Wow. Enak banget sambalnya. Kita tambahkan dengan sambal dadaknya. Tuh. Pecinta sambal, mana suara kalian? Buat nemenin makan ayam bakar dan nasi, ya cocoknya pakai sambal geprek ini nih. Aroma dari bawang putih, rasa gurih dan cabai yang diulek tanpa digoreng, dijamin deh rasa sambalnya super menggigit. Kita coba move ke yang black pepper. Tuh, bisa kelihatan lebih hitam teksturnya. Rasanya seperti apa ya? Langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Black peppernya ini pastinya lebih terasa cita rasa pedasnya. Terus agak lebih sedikit manis dibandingkan sama originalnya.
Ayam bakar original didominasi rasa gurih. Nah, kalau yang black pepper, lidah kita disambut sama rasa yang lebih beragam. Mulai dari gurih, manis, pedas dari merica ada di hidangan ini foodies. Lebih rame, kayaknya lebih nikmat ya. Aku langsung cobain nih pakai sambalnya. Wah, foodies. Sambalnya tuh lebih sedikit manis dibandingkan dengan sambal dadak. Kalau ini tuh mungkin rasa tomatnya lebih banyak dan terasinya lumayan menyengat dikit sih. Buat yang nggak terlalu tahan pedas tapi ngerasa kayak nggak lengkap kalau nggak ditemenin sama sambal, nah bisa nih pilih sambal terasi. Tergolong aman kok karena banyak menggunakan tomat. Jadinya sambal ini lebih segar dan tentunya punya ciri khas tersendiri, yakni aroma terasi yang meski menyengat bikin rasanya jadi yahut. Kita move ke sini nih. Ini dia barbeque-nya. Nih. Mungkin kalau yang barbeque ini seperti biasa, aku emang sukanya paha. Langsung kita cobain yang pahanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Bumbu barbeque yang biasanya kita cobain kalau pas lagi barbeque daging gitu. Dan ini menambah tasty banget dari rasa ayam bakar originalnya. Gimana lagi coba nyobain ayam bakar rasa daging barbecue? Apalagi dengan harga yang terjangkau, cuma sekitar 60.000 udah dapat 1 ekor loh. Wah, ini mah dijamin auto kenyang dan pastinya endes juga ya foodies. Ini dia nih pantas dibilang makan receh karena menu receh tapi rasanya gak recehan. Makan lagi yuk. Cakep banget nih. Wadaw. Menunggu itu emang paling menyebalkan ya foodies. Apalagi menunggu pujaan hati yang gak kunjung kasih kepastian. Aduh, jadi curcol nih. Tapi menunggu yang satu ini gak boleh nih bikin kalian kesel. Dan tetap harus dilakukan. Menunggu apa ya coba? Yes, menunggu lampu merah berubah jadi lampu hijau. Iya, kalau lagi di jalan kan emang harus mematuhi rambu lalu lintas ya foodies demi keselamatan sesama pengguna jalan. Gak cuma pengendara, tapi juga pejalan kaki. Terus selangkah melupakanmu. Udah berasa Dian Sastro. Padahal ini buat ngilangin capek karena lampu merahnya ruwet banget sih foodies ya. Aduh, capek ya foodies ya. Lapar juga. Mendingan cari makan di sekitar sini. Yuk. Alasannya sih nungguin lampu merah tapi ujung-ujungnya tetep cari makanan ya. Gak apa-apa deh Put, yang penting wajib receh dan lazis yes. Wow, martabak enak nih foodies. Martabak yang udah jualan selama 1 dekade ini namanya Martabak Ken Ken foodies. Posisi kedainya tuh nggak jauh dari lampu merah Karangtengah, Jakarta Selatan. Jadi buat yang kesel nungguin macetnya persimpangan ini boleh banget deh tuh cus melipir bentar beli martabak. Biar suasana hati jadi cerah kembali deh. Nah, martabak Ken Ken. Ken, bisa Ken Ken. Pak, ini menunya ada apa aja nih Pak yang favoritnya? Coklat keju. Coklat keju. Kayaknya kurang lengkap kalau cuma coklat keju doang. Aku mau nyobain yang komplit aja Pak. Keju, kacang, coklat, wijen. Ya, jadi semuanya jadi satu. Terus yang martabak tipis keringnya mau yang Nutella keju. Cetak adonannya terlebih dahulu, tepung terigu yang dicampur dengan gula dan telur. Gak perlu nunggu lama loh, adonannya udah matang deh tuh. Tinggal kasih toppingan sesuai dengan pesanan kalian aja. Sip, sebagai alasnya kita oleskan margarin terlebih dahulu ya. Aku adukin. Jadi ini ada 2 pilihan margarin foodies. Kalau yang spesial itu pakai margarin yang butter ya? Iya, butter. Kalau yang biasa margarin doang ya? Ya, margarin aja, margarin biasa. Margarin biasa. Jadi karena ada butternya jadi lebih berasa foodies. Iya nggak sih Mas? Iya, lebih gurih, lebih wangi.
Selanjutnya belah jadi 2 bagian adonan martabaknya. Berikan parutan keju dan ini wow, sampai 2 balok loh, nggak tipu-tipu emang ya. Tambahkan coklat secukupnya, kacang tanah yang sudah digoreng dan dihaluskan, wijen, dan terakhir susu. kacang tanah berarti ya, Mas, ya? Pat-pat gelipat, tinggal dilipat deh. Wih, jadinya tebal banget ya foodies. Ada kali ini 5 cm ya. Kalau udah kayak begini, kita tambahin butter di bagian atasnya dan tinggal potong. Wih, smells good. Iya, martabaknya udah siap nih buat disantap. Yap. Menggiurkan Mas mau Mas? Enggak, keseringan kali ya? Keseringan ya? Makan itu tiap hari, nggak makan nasi berarti sekarang. Martabak emang jadi kuliner pengganjal perut favorit bagi warga plus 62. Yes, cuma buat pengganjal aja ya foodies. Ngilangin lapar, tapi nggak bikin kenyang banget sih. Ya kecuali makannya satu yang gede. Atau mungkin satu kardus sendirian ya. Udah pasti bakalan kenyang abis sih itu. Widih, dari tadi udah manggil-manggil banget nih foodies. Minta disantap. Wah, itu tebel ya ternyata. Sampai susah ngambilnya. Nah, ini kelihatan isiannya itu nyampur banget, soalnya aku pilih yang komplit, ada 4 macem. Kelihatan ada keju, coklat, kacang, wijen, makanya agak tebel di foodies. Kita cobain ya. Begitu potongan martabaknya masuk ke mulut, berasa banget bedanya foodies. Adonannya emang empuk dan rasanya tuh hampir menyentuh plain alias tawar. Si adonan ininya juga ternyata memang nggak terlalu gurih, nggak terlalu manis juga, jadi dia nyatu banget sama isiannya. Terus yang paling penting adalah isiannya ini rasanya rame banget foodies. Ada aroma kacang, ada aroma wijen, ada crunchy-nya juga, gurihnya dapet, manisnya dapet, jadi kayak banget. Sebenarnya kalau kalian pengen rasa yang lebih sederhana, lebih fokus gitu, fokus di satu titik gitu, itu ya pilih satu aja. Kalau mau keju aja, coklat aja. Kalau ini karena ada 4 macam, jadi bener-bener kaya banget sih rasanya. Gurihnya justru datang dari butter. Itu loh foodies yang dioles sebagai lapisan dasarnya. Untuk martabak spesial yang tadi dipesankan emang menggunakan butter secara keseluruhan, gak dicampur margarin sama sekali, jadi gurihnya nampol bingits. Ngomong-ngomong soal margarin, udah pada bisa bedain kan margarin dan butter atau yang lebih dikenal dengan sebutan mentega? Margarin umumnya diolah dari lemak nabati, bisa menggunakan minyak biji bunga matahari, minyak alpukat, atau minyak canola. Sementara butter menggunakan lemak hewani sebagai bahan dasarnya. Secara fungsi sih kedua bahan ini emang hampir sama, cuma bahan dan cita rasa akhirnya saja yang sedikit beda. Yang paling mendominasi itu si kejunya ternyata foodies, karena tadi emang kejunya 2 balok, banyak banget. Kalau si kacangnya emang nggak terlalu banyak, apalagi tadi wijennya itu cuman sedikit banget, cuma buat aroma doang. Jadi ini kalau secara keseluruhan rasanya itu udah ngeblend banget, gurihnya pas, manisnya juga pas. Saking banyak isiannya sampai tumpah-tumpah. Waduh, makan martabak setebal ini dengan isian topping yang melimpah bikin lupa sama berat badan gak sih? Daripada makan yang gak dinikmati, mendingan lupain aja dulu deh ya yang namanya diet-diet. Makanya yang lagi program nambahin berat badan, cus banget nih cobain martabaknya. Pasti sukses deh tuh nambah kilogram. Terus rasa martabak tipkernya gimana Put? Aku pesan yang coklat, keju. Jadi ada coklat sama kejunya, cuman dominasinya sama rasa manisnya sih dari coklatnya. Meski martabaknya dibikin kering, tapi ternyata nggak gosong loh foodies. Dan martabak tipis kering ini emang paling pas dimakan selagi panas. Soalnya semakin lama nih adonannya jadi nggak crunchy lagi loh. Si martabaknya ini pas banget. Dia memang tipis, kering, tapi nggak berlebihan keringnya. Kadang aku suka nemu martabak tipis kering itu bener-bener keringnya kebangetan, nggak cuman kayak kerupuk yang dijemur doang foodies, tapi bener-bener kayak keras kayak kita makan makan keripik tapi lebih keras dari itu. Nah kalau ini pas banget, keras tapi ya nggak berlebihan, masih empuk gitu. Wah, ini sih definisi yang sebenarnya dari kenikmatan paripurna dan hakiki. Rela deh tuh ya nambah timbangan badan foodies kalau lazisnya kayak begini. Ternyata memang rasanya luar biasa, jadi kalian kalau mau nyobain langsung aja nih datang ke Martabak Ken Ken Bona.
cari lampu merah yang semrawut, cari lampu merah di sekitar Cilandak. Nah, baru deh bisa ketemu sama martabak Ken Bona ini. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Ketupat sayur emang identik dengan sajian Idul Fitri, tapi menu yang satu ini udah jadi menu sarapan ya buat warga plus 62. Jadi nggak cuma ada pas lebaran doang aja ya, tiap hari juga ada kok yang jualan. Cuman emang ada macam-macam sih jenis ketupat sayur ya foodies. Mulai dari ketupat sayur Tegal, Kalimantan Selatan sampai yang Padang. Beda daerah, beda juga olahannya. Nah, kalau Valen suka banget nih sama ketupat sayur Padang foodies. Warung makan yang sudah ada sejak tahun 2002 ini emang menjajakan olahan khas Minang. Selain ketupat sayurnya yang diolah dengan rempah pilihan dari Minang, menu pelengkapnya juga khas Minang banget. Secara yang jualnya aja emang orang Padang asli nih, Uni Epi namanya. Ada sayur nangka, ada sayur pakis. Oke, oh sayur pakis. Ya, Nah ini foodies, sayur pakis itu jarang banget loh orang-orang makan sayur pakis. Sayur pakis boleh lihat, saya lihat. Iya, sayur pakis yang ini. Oh, ini saya pertama kali makan sayur pakis. Oh, seperti ini ya, warnanya hijau seperti daun. Emang dari daun ya? Iya. Kalau sayur kan emang hijau ya. Oke, foodies, saya pengen lihat. Terus pakai apa lagi, Pak? Nah, sayur nangka gitu. Sayur nangka kan emang udah biasa. Kalau ketupat pakai sayur nangka. Tapi sayur pakis saya pertama kali ini mau coba. Menu pelengkapnya foodies, ada ayam gulai, rendang, tunjang atau kikil, telur, dan juga tahu. Yuk Len, dipilih Len, mau pesen yang mana nih? Ketupat sayur rendang sama tunjang, kayaknya menarik ya. Oke, langsung diracik aja. Potong-potong ketupatnya, siram dengan sayur nangka, lalu masukkan sayur pakisnya. Nah, ini nih yang spesial, si hijau sayur pakis. Terakhir, siapkan rendang dan tunjangnya. Saatnya kita makan foodies. Sebelum makan kita pakai hand sanitizer dulu. Kita pakai di sini biar nggak kena semprotan di makanannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, foodies, satu lagi yang kalian kalau mau makan di luar, selalu jangan lupa untuk sendok atau garpu kalian campurin dulu, diamin dulu 3 atau sampai 5 menit di air panas biar virus atau antibiotiknya mati semua. So, dimanapun kalian makan tetap dijaga ya protokol kesehatan. Oke, jangan kasih kendor. Oke, kita makan dulu sayur pakisnya sama daun nangka sama kikilnya aja dulu, lontongnya. Kalian bisa lihat kalau kuahnya lebih banjir itu lebih enak. Menurut saya ini rasanya jauh lebih enak daripada ketupat sayur biasa. Dari kuahnya aja udah beda banget foodies, lebih kemerahan, kental dan pekat sama rempah-rempahnya. Minang banget ya pokoknya, kaya akan rasa dan lazis punya. Yang bikin rasanya khas itu adalah sayur pakisnya. Karena ini rasanya seperti sambal hijau. Sayur nangkanya juga empuk, nggak terlalu keras. Kadang ada kayak untuk ngunyah itu susah gitu. Yang spesial sih emang sayur pakisnya ini foodies. Bahkan nggak semua warung ketupat sayur Padang kayaknya pakai daun pakis. Ada juga yang memilih sayur daun singkong sebagai penggantinya. Padahal sayur pakis ini kaya akan manfaat loh. Bernama Latin Mateusia strutioresis, pakis ini tergolong ke dalam sayuran rendah lemak dan karbohidrat, serta sumber zat besi yang baik, dan mineral ini juga bisa membantu meningkatkan jumlah sel darah merah. Katanya sih mampu mencegah anemia nih, dan baik untuk dikonsumsi ibu hamil foodies. Mantap ya. Rasa bumbu rendangnya juga gurih, enak. Dagingnya juga nggak terlalu keras. Kalian bisa lihat teksturnya. Ada pedas-pedasnya sedikit yang bikin dia lebih enak lagi.
Olahan rendang tuh kalau dimasak sama orang Minang asli udah jaminan banget ya foodies soal rasanya. Pasti lazis. Perpaduan rempahnya dan cara masaknya juga udah pakai resep yang otentik. Rendangnya lebih enak daripada beberapa makanan restoran warung Padang, nasi Padang maksudnya. Kan ada rendang gitu, tapi ada yang dagingnya tuh keras banget, susah dikunyah. Tapi ini pas. Juara banget ya Len rendangnya. Mantul foodies. Tuh Valen aja jatuh cinta banget sama rendangnya foodies. Rendang di tempat lain sih lewat. Tingkat kepedasannya juga pas, enggak berlebihan. Nah ini ketupat sayur Padang. Yang bikin dia bedanya bumbunya itu lebih berasa. Yang bikin lebih khas lagi itu sayur pakisnya. Dan sayur pakis ini seperti tadi saya bilang rasanya seperti sambal hijau. Jadi kalian nggak perlu nambahin sambal lagi karena ini udah cukup lumayan pedas. Nah kan, apalagi sayur pakisnya juga emang udah dimasak nih dengan tingkat kepedasan yang lumayan tinggi. Jadi secara keseluruhan udah pas banget deh, saling mengisi. Kalau es teh manisnya saya nggak tahu ini dari Padang juga apa enggak. Bentar-bentar, teh khas Padang itu yang kayak gimana sih? Valen ada-ada aja deh, ini kan teh bukan kopi. Kikilnya, hampir aja lupa nih. Ya udah, dari tampilannya aja emang udah menarik banget sih, udah pasti lazis kan? Kalau di negara saya di Afghanistan kikil. Mereka kalau orang-orang yang suka olahraga itu hampir 50% makannya kikil karena proteinnya tinggi. Cus Valen, buruan dicoba. Penampilan menarik dari kikilnya tuh mewakilkan rasanya nggak sih? Kayak makan jelly-jelly gitu enak banget. Kikilnya juga teksturnya, bumbunya berasa banget. Gurih gitu. Ada rasa pedasnya sedikit. Terus kikilnya juga nggak terlalu keras. Kalau kikilnya seenak itu berarti cara memasaknya juga oke nih foodies. Soalnya kikil itu kalau cara masaknya salah bakalan ngaruh langsung ke rasanya. Duh, enak banget ya Len, jadi ngiler juga nih. Apalagi kayaknya empuk banget tuh kikilnya, lumer ya di mulut. Foodies kalian harus makan ini, tujang. Ini proteinnya tinggi banget ini. Duh, bakal nagih nih ya makan ketupat sayur di sini. Apalagi harganya juga receh. Satu porsi ketupat sayur telur dijual seharga Rp14.000. Kalau yang rendang ini Rp22.000 foodies. Sementara ketupat sayur komplit Rp26.000 aja. Lama bener. Tambah cie udah. Ini dia foodies. Makan receh, harga receh. Tapi ada tapinya. Rasa enggak pernah receh. Jalan-jalan ke kota Semarang, jangan lupa beli lumpia. Cakep. Bukan foodies, ini bukan lagi pantun kok. Makan receh emang lagi mau jajan-jajanan khas kota Semarang. Si gorengan garing berisi rebung itu loh, lumpia. Kudapan yang terkenal dengan aroma menyengat ini udah jadi oleh-oleh wajib kayaknya ya kalau berkunjung ke Semarang ya foodies. Tapi buat warga ibu kota, nggak usah jauh-jauh kok kalau lagi ngidam. Deket lampu merah juga ada yang jual. Lampu merah mana nih ngomong-ngomong? Coba dicek Jo. Pak, saya kan mau cari makan nih, tapi bosen kalau yang biasa. Nah, saya mau cari lumpia Semarang. Kita ke Semarang aja, Pak. Iya, bisa ini nyampe Semarang. Enggak kok, di sini ada Pak lumpia Semarang, tapi kita rada jauh sih. Jadi nanti di situ perempatan kita belok kanan, pertigaan ke kiri, terus nanti pertigaan lagi kita ambil yang jalur kanan, puter balik. Habis itu dekat situ ada lampu merah. Nah, lumpianya dekat lampu merah, Pak. Kesana aja langsung ya Pak ya? Iya. Ayo let's go! Aduh, kalau jalannya ribet kayak begitu mendingan langsung ke Semarangnya aja deh ya.
Padahal potongannya gampang loh foodies, karena kedai lumpia ini terletak persis di dekat lampu merah. Dijamin gak bakalan nyasar deh. Nah, foodies, sampai juga nih kita. Jadi di sini ada lumpia asli Semarang dan ini dekat banget sama perempatan lampu merah di Barito. Penasaran dia kayak apa lumpianya? Langsung aja samperin. Let's go! Jajanan yang merupakan percampuran antara kuliner Tionghoa dengan Jawa Tengah ini umumnya menggunakan isian rebung, telur, dan udang ataupun ayam. Kedai yang menjajakan lumpia asli Semarang biasanya memproduksi sendiri kulit lumpianya. Sama kayak kedai yang satu ini nih foodies. Tengah persis ya? Berbahan utama tepung terigu dan telur, kulit lumpianya dibikin setipis ini. Duh, kebayang kan kayak apa susahnya? Salah dikit bisa-bisa malah robek deh tuh. Makanya ngegulung isiannya juga harus hati-hati banget foodies. Jadi foodies biar lumpianya ini lengket, kita istilahnya dilem nih pakai, tapi bukan lem beneran ya. Karena ini tuh pakai kanji ya, Bu. Iya. Nih, dilem. Itu tinggal digulung. Kuah cocolan lumpia juga berfungsi untuk merekatkan kulitnya nih. Bahan yang menggunakan kanji dengan teksturnya yang lengket emang pas banget dijadiin lem. Nah, foodies nih jadi nih yang buatan aku nih lumayan ya, nggak fail-fail banget dan masih lumayan cantik ya, Bu ya. Dan kata Bu Retno yang ini tuh udah mateng, ya kan ya? Jadi isinya tuh udah dimasak sebelumnya dan juga lumpianya juga udah mateng. Namanya emang lumpia basah, tapi bukan berarti disiram kuah sampai banjir ya foodies. Maksudnya lumpia ini tuh nggak pakai digoreng lagi. Tapi tenang aja, nggak usah takut bakal sakit perut kok, karena lumpianya dijamin sudah matang. Kita cobain ya. Enak teman, ini nih beneran lumpia asli Semarang. Seenak itu foodies, mulai dari isiannya nih. Ada lengkap tadi, ada telur, ada udang juga sama rebung. Nggak semua orang tuh bisa ngolah rebung karena ini tuh lumpia Semarangnya. Rebungnya tuh masih ada aroma rebung tapi nggak semenyengat itu. Bukan yang bikin enak, ini tuh beneran gurih dan manisnya juga berasa. Buat yang anti sama bau pesing khas dari rebung, gak perlu khawatir. Isian lumpia ini gak berbau menyengat walau tetap memiliki cita rasa khas dari rebung. Apalagi rasa gurih dari udang dan juga bumbu yang digunakan, bikin isiannya itu nampol bingit foodies. Sekarang kita campurin sama kuahnya ya. Kental banget tuh foodies. Ini kuah kanjinya ya. Emang makan lumpia Semarang tuh harus pakai kuahnya sih foodies. Kalau tadi tuh rasanya udah gurih, tapi ini kalau ditambahin sama kuahnya yang emang manis, manisnya pas dan dia lebih ke gurih foodies. Jadi udah gurih ditambah gurih lagi. Cocok banget. Kuliner Jawa Tengah ini emang terkenal sama manisnya. Tapi tenang aja, kuah lumpia yang satu ini manisnya lebih bersahabat di lidah kok. Rasa gurihnya yang lebih dominan bikin perpaduan rasa manis gula Jawanya jadi nggak kerasa mengganggu foodies. Dari suaranya aja udah kebayang ya si crunchy-nya itu. Tim pecinta gorengan, dijamin deh bakal dimanjain tuh sama garingnya kulit lumpia yang super tipis dan garing ini. Kalau yang ini enak tenan, ini enak pol. Jadi karena emang dia digoreng dan sampai garing tuh kulitnya. Terus ketambahan lagi yang tadi kuahnya aku bilang meleleh di mulut, ini jadi kayak perpaduan garing sama meleleh. Cocok banget. Ini enak foodies. Super enak. Perpaduan tekstur yang rame ini emang bikin lumpia goreng jadi nggak ada duanya. Mulai dari tekstur rebungnya yang masih crunchy, kulitnya yang garing, sampai kuahnya yang lumer. Dijamin deh nggak bakal cukup makan sebiji aja. Nah, foodies ini kan udah gurih apalagi nih ketemu garing ya. Tenang, nggak usah pusing, kita punya nih es puter. Jadi itu jajanan jadul yang kenapa namanya es puter, karena metode bikinnya tuh diputer foodies. Dan ini aku pesen yang rasanya durian. Jadi foodies abis ketemu yang garing terus panas-panas gitu, ini tuh kesiram sama es krimnya kayak langsung adem. Terus juga kan ini aku pesennya durian.
Kalau rasa duriannya sih nggak terlalu yang menonjol banget karena aku sebenarnya nggak terlalu cinta durian banget. Jadi dia tuh rasanya soft dan juga ada rasa semacam vanilanya. Jadi lembut banget di mulut nih. Jajanan khas Semarang dan dessert jadul ini emang auto bikin kita nostalgia ya. Nggak usah khawatir kalau bakal kehabisan, karena kedai ini foodies buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Apalagi lokasinya terletak persis di perempatan lampu merah nih di daerah Barito. Nggak bakalan bikin foodies nyasar deh pokoknya. Selamat mencoba ya. Nah, buat foodies yang pengen nyobain makanan khas Semarang ini, nggak perlu jauh-jauh ke Semarang, tinggal datang aja ke Jalan Ahmad Dahlan. Ada di situ, lumpia asli Semarang dan deket banget sama lampu merah. Cus ya, langsung samperin. Karena cuma di makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies-foodies warga Jakarta pasti udah hafal banget luar kepala. Di ibu kota yang namanya macet, pastinya udah jadi santapan setiap hari ya. Apalagi kalau jalannya di pertigaan, perempatan, perlimaan, serta teman-temannya itu deh tuh. Yang ada lampu merah alias lampu lalu lintas, ya kan? Nah, biar nggak bete, mending mampir dulu deh buat jajan. Foodies, hari ini aku ada di lampu merah Pondok Kelapa. Nah, di sini tuh ada nasi uduk yang rame banget. Nah, kalau datangnya malam dikit, bisa nggak kebagian. Sekarang aja udah lumayan banyak yang ngantri. Nah, pokoknya seenak apa sih kita cobain. Sekarang aku mau mesen dulu ya. Let's go. Tepat jam 5 sore tendanya sudah berdiri. Di jam yang sama pula udah banyak pembeli berdatangan. Motor udah mulai membadati bahu jalan depan tenda tuh. Sampai lupa. Yuk langsung kita pilih aja menunya. Bagi tempat lauknya udah full nih foodies. Kalian mau apa? Banyak pilihannya loh, terutama sate-satean nih. Ada sate usus, sate ati, sate ampela, sate telur muda, ceker, ada juga foodies. Tahu tempe, pete sampai terong ungu juga ada dong. Kulit nih, biasa kalau makan nasi uduk nggak lengkap kalau nggak ada kulit. Kita ambil 2. Banyak banget kulitnya, gede-gede. Wow, lihat deh foodies, stok daging ayamnya menggunung, ada dada dan paha. Waduh, ayo kita buruan pilih sebelum nanti kehabisan. Mas, ini boleh langsung masukin? Belum dipotong-potongnya, Oh, ini harus potong-potong dulu. Oh iya, sebelumnya sih ayam dan lauk-lauk ini sebenarnya sudah dibumbui dan dimasak juga ya foodies, jadi gorengnya cukup sebentar aja. Nah, kalau sate-satean, sate yang bertekstur tebal seperti sate kulit akan memakan waktu yang lebih lama ketimbang lauk sate lainnya. Ya, paling kurang lebih sekitar 5 menitan foodies. Oh, ini sambal kacang. Ini yang lagi dibuat apa? Sambal kacang. Oh, ini sambal kacang ini. Oke, Bu. Saya mau pesen dua-duanya ya. Tadi sama pesanan tadi bawa langsung aja. Sambal kacang udah pasti jadi jodohnya si Nasduk. Tapi kalau foodies mau sedikit gurih dengan aroma yang khas, Bu Gendut juga kasih pilihan sambal terasi. Sama kayak sambal kacang, sambal terasi juga dibikin dadakan. Barisan lauknya udah pada ngantri minta dicolek nih foodies. Ayolah, gaskan! Sini kita makan apa dulu ya? Yang pertama, karena menunya banyak banget. Ini deh. Burung puyuh. Kita cobain nih burung puyuh. Ukuran Ini deh puyuh memang nggak Sambal segede kacang, ayam ya sambal foodies, kacang kan dagingnya dulu. pun cenderung lebih sedikit. Tapi justru di situ kenikmatannya. Masih pinter-pinter nyari daging yang nyempil tuh di antara tulang-tulangan itu loh foodies. Burung puyuh enak banget nih, guys. Dagingnya tuh lembut banget. Untuk sambalnya sendiri, dia pedasnya nggak terlalu pedas, tapi kalian bisa ngerasain banget rasa kacangnya itu. Lanjut dong, review unggas yang lebih gede nih, ayam. Nah, kalau yang ini sih kayaknya semua sepakat ya, Terus pasti ya, pada semuanya doyan nyaman. semua. Tapi ternyata nih nggak gampang loh bikin ayam goreng jadi bisa selazis ini. Gorengnya pun harus tepat, nggak boleh kelamaan biar hasilnya kayak begini. Ayamnya lembut banget ya, bumbuinnya enak nih kayaknya. Gampang banget copot dari ininya, tuh.
dari apa? Tulangnya. Kita cocok lagi. Bisa kalian lihat masih ada minyak-minyaknya. Kalau goreng terlalu kering tuh si dagingnya kan jadi kering dan keras, nggak enak. Ini enggak, dia pas banget. Cuma tuangnya aja kulitnya kering. Sip, dua lauknya valid, no debat nih foodies. Giliran si kumis nih. Kalau dilihat dari ukurannya sih sedang-sedang aja ya, nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Tapi yang penting nih bukan cuma soal porsi, rasa dan kualitas juga dong foodies. Sekarang kita cobain apa lagi ya? Nah ini nih. Aku pertama kali nih nyobain telur muda, nggak tahu rasanya gimana, jadi sama-sama kita cobain. Rasanya lucu banget, dia nggak seperti telur pada umumnya tapi enak, gurih. Rasa telur mudanya mirip dengan kuning telur, cuma teksturnya lebih lembut. Dan karena ukurannya yang kecil-kecil, Richard jadi gemes sendiri tuh ngeliatnya. Sorry ya foodies, namanya juga makan pinggir jalan. Jadi sedikit panas dan lumayan bising. Apalagi dekat lampu merah gini kan, wih. Nah, tapi semua terbayarkan. Keringat bercucuran tuh tandanya enak banget nih foodies. Nah, Udah deh, yang mau mampir langsung aja ya ke Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Patokannya, lihat aja warung tenda yang antriannya rame banget di sebelah lampu merah. nah untuk foodies nih, ada tips kalau pengen makan ke sini, biarpun ini kuliner malam, tapi datangnya jangan malam-malam. Kalau datangnya malam dikit aja, dijamin gigit jari. Sekarang aja udah makin penuh. Wah, udah ngantri terus nih. Bener tuh sarannya Richard, tutupnya sih sekitar jam 1 dini hari, tapi dari jam 5 sore sampai jam 11 malam, gak ada sepinya tuh foodies. Gak ada kayaknya yang tangan nganggur, semuanya sibuk melayani pesanan. So yang mau icip kesini, siapin mental juga ya buat ngantrinya. Ini baru makan receh. Menunya receh, tapi rasanya gak recehan.